keluarga tentara, Iya, keluarga militer nih. Iya, abang keluarga juga. militer, abang militer, Iya. bapak militer, kemudian Pak Muklis justru Karena mungkin aspirasi saya tidak terakomodir melalui yang punya Oke. yang legal standing gitu. Akhirnya saya memilih jalur gitu. Oke, tapi asik nggak sih di hutan dulu? Oh, saya melihat itu satu fenomena yang sangat monumental juga. Kemudian kan masuk ke ranah pejabat negara berurusan dengan hormat bendera merah putih nih. Di saat kita berdamai, Oke. kesepakatan berarti kita sudah include. Oke, Ya kan? Sudah Ya. masuk dalam komponen itu. NKRI Indonesia harga mati. oke. Oke. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Awal-awal ditolak hati nggak sih? Keki juga, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hola, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Nazar Syalam kembali bisa menyapa teman-teman sekalian di acara podcast Polipike bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, Sumut. Pada kesempatan kali ini kita mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah mantan pejabat negara. Mantan Bupati Aceh Besar, Bapak Muklis Basyah Esos. Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dan selamat datang Pak di ruang istimewa kami ini. Terima kasih atas undangan. Ya. Iya, Pak Muklis Basyah pernah menjabat sebagai Bupati Aceh Besar periode 2012-2017. 2017. Siapa? Jadi sebagai Bupati kedua Ya, yang pemilihan langsung. pemilihan langsung. Oke. Apa sih menarik Aceh Besar itu, Pak? Ya, pertama sekali ya alhamdulillah ya udah diundang di sini. Saya melihat begini, di Aceh Besar itu cakupan luas sekali ya. Iya. Sangat luas dari Lehong sampai Pulau Aceh, Iya. Lembah Selawah. Jadi kita melihat itu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat itu memang benar-benar harus intens secara kontinu kita berpikir ya. Sekarang usianya berapa, Pak? Kalau saya kemarin mainnya full 50. Jadi 50. sekarang sudah 50 plus 3 bulan berarti. 50 lah, 50 lah. Oke. 50 tahun. Asli Aceh Besar. Asli Aceh Besar. Dulu kita Sukamakmur, jadi pemecahan Kota Malaka atau Samahania. Saya sering main di situ. Sering ya? Sering. Kalau kita memang anak gunung gitu, jadi gitu, pola ya. pikir kita macam bukan hukum rimba juga. Jadi memang kalau yang namanya gunung memang udah dekat kali lah ya. Iya. Apalagi Dan sebenarnya karakteristik Aceh ini, Aceh sampai Sumatera itu memang anak gunung semua, karena bukit kita kan diakui itu Bukit Barisan. Bukit Barisan. Dari Aceh Ya, sampai ke Sumatera Utara. Jadi kan, memang gitu. Pak Muklis memang udah sangat akrab lah dengan gunung. Udah paham betul ya? Maksudnya dalam artian gini, karakteristik gunung itu sudah menjiwai kita seperti orang hutan juga lah. Juga dulu waktu gerilya kan, jadi sebelum gunung itu memang kita harus bersahabat. Nah, Di kita balik antaranya nih. juga kita harus melestarikan Oke. potensi yang ada itu. Oke, kita balik. Kan asli Aceh Besar. Ya. Sekolahnya di Aceh Besar semua dong. Sekolah Aceh Besar ya. Tapi saya enggak. Saya Enggak. sekolahnya di Banda Aceh. Banda Aceh. Banda Aceh bukan Aceh Besar. Banda Aceh bukan Saya Aceh Besar, dulu ya? SMA tahun 90 itu SMA 3, tapi kami sorenya SMA Mugayat Syah gitu. Oh, itu. Kalau di perguruan tinggi di Al-Wasliyah. Oke. Al-Wasliyah di IAN, ilmu administrasi negara, jurusan sosial politik, ilmu sosial politik. Jadi waktu kecil cita-citanya jadi apa sih sebenarnya? Sudah saya ingin jadi seorang soldier, itu saja dari dulu. Oh, itu. Dari dulu. Jadi waktu saya tamat SMA saya kepingin jadi angkatan karena abang saya ada yang polisi, tapi saya lebih kepada ya TNI begitu. Menarik nih. Benar Menarik. sekali itu. Sehingga saya maksudnya dalam artian gini, saya bilang sama ayah saya, Pak, saya nggak mau lanjutkan kuliah. Menurut bapak saya, mungkin menurut analisa beliau, saya lebih ada potensi mungkin untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya memohon kepada beliau, biarpun bintara atau tamtama, saya ingin jadi tentara. Saya bilang, karena ayah saya kan backgroundnya juga tentara. Ya. Oh gitu. Setelah di ITI kan akhirnya jadi tentara ya kan. Ya. Jadi kata bapak, kamu nggak bisa lagi untuk jadi seorang militer. Pasal saya waktu dulu suka olahraga, main badminton, saya jatuh dan tangan saya patah. Memang betul seperti orang tua saya sarankan, karena tangan saya patah ini sendi ya. Ya, sehingga ya
agak maksudnya tidak kesampaian gitu. Akhirnya saya menjadi tentara GAM. Begitu, tentara juga. Ini kan menarik. Keluarga tentara, Iya, keluarga militer nih. Iya, keluarga juga. militer, abang militer, Iya. bapak militer, kemudian Pak Mukhlis justru jadi. Saya pikir karena mungkin aspirasi saya tidak terakomodir melalui yang punya yang legal standing gitu. Akhirnya saya memilih jalur gitu. Ya, sebenarnya yang terpapar saya itu waktu saya di Malaysia itu. Oh, di Malaysia. Saya tahun 92 saya tamat SMA, 91 di Jakarta, 92, 93, 4, 5, 6 itu saya di Malaysia. Jadi saya lihat itu paham-paham ideologi itu kemarin ya, yang maksudnya itu untuk pergerakan di Aceh itu ya terpapar di situ. Jadi pas pulang di sini Warawiri Banda Aceh Jakarta dalam masa vakum itu 97 98, 99 sudah ada pergerakan mahasiswa juga dengan GAM yang ajak referendum. Di situlah saya akhirnya ya terlibat praktis di jadi pada masa referendum itu? Iya, itu masa referendum itu awal konflik secara menyeluruh di Aceh. Itu makin besar setelah itu. Ya, besar momen itu. Dan gimana sih keluarga? Maksudnya pas kebetulan waktu itu bapak saya nggak ada lagi 99 itu bapak saya meninggal di Juni 98. Juni 99 sudah bergerak di Aceh Besar gitu, nggak ada bapak. Tapi kalau abang saya memang masih aktif di polisi sampai sekarang masih gitu. Saya pikir baik-baik saja urusan beliau. Waktu ketemu? Di rumah misalnya kan lebaran misalnya enggak juga karena kita dalam masa itu sangat maksudnya sangat rentan ya, sangat bahaya gitu kalau kita maksudnya face to face bertemu beliau itu kan tapi kan abang tapi paling kita ya via ini saja lah sekali. Oh gitu, komunikasi tetap lah ya. Yang dijaga tapi tetap. Asal jangan kita bicara dengan orang itu untuk logistik misalnya amunisi atau apa, jangan, nggak boleh itu. Artinya apapun perang bisa mengambil apapun tapi tidak keluarga. Iya, begitu. Dan ya, kemudian bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka. Betul. Bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka ke hutan. Bahkan saya kalau di Aceh Besar itu maksudnya dalam kategori 10 orang pertama itu ya, maksudnya kita aktif 100% itu. Atau paling dicari? Nggak bisa jadi gitu. Paling dicari pada masa saya. Ya, saya kebetulan nulis novel juga tentang itu sebenarnya, juga tentang pergerakan GAM dan TNI. Iya, betul. Jadi ya bisa dipesan lah ya, udah bisa pesan. Aceh Besar ya. Jadi maksudnya menarik sebenarnya ketika melihat hal-hal yang seperti ini, bahwa Pak Mukhlis kemudian berasal dari keluarga yang ini, apakah karena terlarang jadi tentara kemudian jadi tentara nembak atau kemudian memang panggilan hatinya? Tapi begitu juga, klimaksnya bukan begitu puncaknya. Maksudnya saya itu setelah saya di Malaysia saya membaca ideologi itu yang bahwa memang maksudnya national interest gitu ya, nasional kepentingan nasional tentang Aceh itu. Saya pikir ini boleh juga nih kalau memang kita leadernya benar-benar mumpuni dan saya baca gitu, sehingga saya termotivasi juga memang ya, rupanya ya sampai transisi sampai sekarang ya kembali lagi sekarang artinya kalau di Aceh Besar sekarang kan saya sudah jadi KPA-nya, wadah dari GAM-nya TNA dulu ya kan, jadi KPA sekarang udah ya secara artinya Pak Mukhlis nggak cuma sekedar ikut-ikutan dong, enggak, cari referensi dulu baru kemudian bergabung ke GAM begitu. Pada di saat itu kita banyak juga teman-teman kita maksudnya yang memilih jalur lain, maksudnya secara sepihak dia istilahnya dalam artian menyerahkan diri ya kan kepada aparat gitu. Tapi kalau saya nggak sampai ke situ, kita sudah teken MOU tanggal 15 Agustus damai, tanggal 17 turun pasca tsunami lah ya. Tapi maksudnya kita melihat bahwa bagus juga dengan ada pergerakan. Sebenarnya keinginan kita bukan seperti ini ya, terus terang kita yang kita sampaikan terus terang yang bahwa kita Aceh freedom bicaranya. Kalau dulu tetap bicara itu ya. Kalau sekarang bicara MOU ya, MOU. Freedom dalam makna merdeka lepas dari Indonesia. Atau freedom dalam makna damai. Kalau dulu tidak ada dalam artian itu, solusinya dua negara. Indonesia dan negara Aceh. Kalau sekarang waktu kita MOU, pemerintah pusat mengatakan kita Aceh jangan bicara merdeka. Merdeka
Indonesia harga mati. Oke. Oke. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Ya. Tapi kalau menurut kita lihat dalam butir-butir MOU itu petinggi kita lah yang mengerti. Ya, betul. Bahwa kalau memang ini realisasinya 100%, kita sudah sangat sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan. Saya pikir ya semacam self government itu dengan ada undang-undang pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006. Artinya ada kekhususan khas ya. Betul. Saya pikir bagus juga pemimpin kita itu mengambil sikap bahwa dalam keadaan kita memang carut marut pasca tsunami, habis itu orang dalam keadaan dilematis ya kan, dia ambil sikap untuk menandatangani kesepakatan bersama di Helsinki. Saya pikir bagus. Cuma ya kendalanya ya kita harus berjuang lah ya, untuk perjuangkan lebih panjang sebenarnya. Lebih panjang pemerintah Aceh dengan legislatif eksekutif dengan perwakilan Aceh di pusat, DPDK atau DPRI. Saya pikir ini milik kita rakyat atau bangsa Aceh. Jadi bukan ini maksudnya hanya segelintir orang saja yang selalu berkoar-koar tentang maksudnya realisasi MOU Helsinki yang kita tahu apa yang belum ya kan. Ayo kita bicara sekarang maksudnya peace ya, tentang damai. Ya, kelestarian, nanti ke pemberdayaan ekonomi masyarakat kan itu. Betul. Itu nggak ada juga muluk-muluk. Artinya Pak Muklis memang kalau dibilang perjuangannya di Rimba kemarin itu selesainya bukan karena menyerah, tapi karena memang sudah harus diselesaikan. Sudah harus diselesaikan, dan kita memang berharap di saat kita memang pemerintah pusat menerapkan darurat sipil, darurat militer, darurat sipil, kita tetap menunggu instruksi, wait and see, ya kan? Apakah kita tetap frontal, ya kan? Banyak kita mendengar ada itu dijajaki perdamaian di Tokyo, ya. Waktu Harry Donan Center, kemudian ada HDC, habis itu ada maksudnya ada banyak jeda kemanusiaan. Ada banyak jeda kemanusiaan yang saya maksud, jeda kemanusiaan. Kita wait saja, kita wait and see. Sini abu-abu, di sini merah. Jadi zonanya udah kayak COVID juga. Kayak COVID juga dulu. COVID juga menarik juga. Menarik. Tapi ada sebahagian teman yang berharap antara dua, apakah damai, apakah merdeka, kan gitu. Atau kita akan terus berkelanjutan seperti ini dalam keadaan darurat, perang terus. Tapi itulah yang namanya kita manusia ini ciptaan. Kan ada saat itu, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu berencanalah, ya kan? Manusia silakan berencana, tapi rencana yang paling besar kan rencana Allah. Berarti Allah mengkehendaki seperti ini, bukan juga keinginan semua orang mau damai, mau itu, mau merdeka. Orang boleh saja bicara merdeka dalam artian maksudnya secara persepsi lebih luas. Sebenarnya ini sudah bahagian dari merdeka juga, ya kan? Kita bisa melaksanakan apa itu. Ya, esensi daripada sebuah kemerdekaan kan damai dan tenang. Damai. Tapi dalam artian sekarang banyak orang yang belum merasakan kenikmatan damai itu, saya melihat. Iya sih. Saya melihat banyak masih. Iya. Katanya nanti di plotting pembagian ya kan, nggak sama ya kan. Ya lagi haba itu anggaran ada, tapi maksudnya alokasinya kemana, berbenturan dengan aturan. Tapi kan kemudian ketika Bapak juga waktu itu pernah jadi pejabat negara kabupaten. Ya tentu paham lah bagaimana plot anggaran segala macam itu pasti. Dan pasti ada orang yang hitam dan ada orang yang putih, yang mendukung dan kemudian yang tidak mendukung atau yang kontra. Nah, dengan kondisi hari ini misalnya ketika kita berbicara anggaran kan kita juga berbicara bagaimana ketika dulu Bapak menjabat, memimpin segala macam, itu tetap ada orang yang mengatakan itu dananya banyak tuh, tapi kerjaan tapi orang kan sebenarnya tidak tahu dia ada konsiderannya, ada aturannya ya kan. Kita aturan main lah. Kalau tidak bermasalah dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Habis itu nanti temuan-temuan. Kalau kita ini kan kita merunut kepada aturan yang lebih tinggi. Apakah Kepres, apakah Perpres, Permen Q, Permen Dagri, Permen ini, Permen itu kan yang kita laksanakan seperti itu. Yang sebenarnya masyarakat itu kita akomodir apa aspirasi, tapi maksudnya dalam artian kita harus melihat menunya. Betul. Menunya sesuai dengan joknis, joklak kita laksanakan.
Kalau kita langsung aja, ini mau ditimpuk. Menyalahi aturan pula. Menyalahi aturan nggak boleh. Nah, artinya kan kepercayaan masyarakat, trust masyarakatnya ke pejabat juga mestinya harus ada gitu. Tapi ya kita meskipun nggak terlalu percaya juga sih. Kita untuk membangun opini publik ini, masyarakat ini sekarang, itu yang maksudnya mereka menginginkan begini. Gua mau ini loh. Iya, instan. Dia maksudnya kita harus dipenuhi, nggak bisa. You kepingin ini, tapi you harus lengkapi ini dengan badan hukumnya. Ada prosedurnya. Itulah masalah saya bilang, saya akhirnya menjadi tidak menarik lagi menjadi pemimpin Aceh Besar. Sehingga saya tidak mencalonkan kali kedua. Jadi maksudnya dia semacam ada pemaksaan. Artinya memang yang kedua itu memang nggak. Saya tidak mencalonkan diri. Udah nggak mau lagi. Tidak mau lagi, sebenarnya kesempatan paling besar ya. Kita biasanya sebagai incumbent. Betul. Dan saya punya peluang besar, saya sebagai sekjen partai Aceh di Aceh. Untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kalau untuk di Aceh kan saya yang sign pertama untuk masih daftar di KIP itu. Baru Mualim sebagai ketua umum ya kan. Kalau saya sekjen, saya bilang you Aceh Besar nggak boleh naik kalau dari PA, saya mestinya naik duluan ya kan. Saya yang teken kok, tapi saya nggak begitu legowo. Masukin nama sendiri, teken sendiri. Sekali legowo lah gitu. Ya, betul. Menarik. Ketika dulu di waktu jadi kombatan itu tidak terpikirkan ke situ. Nggak terpikir? Tidak terpikirkan apa? Terpikirkan bahwa kita mengelola sebuah kumpulan wadah yang sangat besar. Sangat besar loh, Aceh besar memang betul-betul besar. Terpikirkan dan kita terlibat praktis dalam berpolitik, ya kan, secara partai politik. Nggak terpikirkan ke situ. Bahkan sebenarnya cita-cita dari kecil itu nggak ada sampai ke situ. Hanya suka-suka tentara saja itu dari kecil. Cuma di tentara? Di tentara saja. Tapi maksudnya itulah. Nggak pernah terpikir misalnya ini suatu hari aku akan jadi misalnya Panglima ABRI segala macam. Tidak terbayang. Kita hanya maksudnya kesensem sama uniformnya saja gitu, loreng-loreng gitu. Menarik. Di novel itu saya tulis, di novel saya itu saya tulis untuk menjadi tentara di tengah konflik itu semudah membalikkan telapak tangan. Iya, kebetulan di situ yang terakomodir. Tidak payah tes ya. Artinya kita nggak perlu orang dalam, nggak perlu duit masuk segala macam. Yang penting berani aja. Tapi asik nggak sih di hutan dulu? Saya melihat itu satu fenomena yang sangat monumental juga. Jadi itu kreatif kita ya. Maksudnya sama-sama teman, maksudnya kalau aman, kalau damai, kalau merdeka, apa yang harus kita buat ya kan. Itu sempat menghayal berarti di hutan. Menghayal juga. Menghayal waktu kalau damai nanti. Ada harus dikolaborasi juga dia suasana alam. Jadi waktu di hutan pernah menghayal nggak dulu nanti kalau damai aku mau jadi bupati nih. Nah, saya bahkan terpikir begini ya, kalau memang Aceh benar-benar konflik berkepanjangan, kemudian penyelesaiannya tidak berpikir seperti ini, atau Aceh lepas dari Indonesia, apakah secara MOU Helsinki itu referendum kah, MOU segala macam itu atau perang atau apa ya kan? Saya berpikir ini aja, apakah nanti Acehnya seperti apa, itu berpikir seperti apa, dan tentunya kompetensi itu banyak sekali dibutuhkan. Saya berpikir ke situ aja dulu. Kalau seperti kami ini tentara-tentara ini, soldier-soldier ini akan dikedepankan menjadi nanti dan Ramil, Dandim, Danrem, Pangdam, Panglima TNA, misalnya mampu nggak? Bertanya begitu artinya ada kesadaran yang kemudian cukup sadar diri. Cukup sadar diri juga dulu. Dan itu kejadiannya di hutan. Waktu masih jadi kombatan. Tapi kalau dilihat sekarang ya. Kayaknya mampu juga sih. Mampu nggak mampu itu kan karena kita menelaah itu aturan-aturan itu kita baca. Betul. Kita puli. Kita tanya ya kan, hearing, konsultasi bahwa ini nggak boleh Pak. Biarpun kadang-kadang peraturan pemerintah kita di Indonesia ini juga kontra. Di Permenq ini kita melihat jabaran dari Kemen PUPR ya kan. Rupanya di Kemenq nggak boleh. Jadi kita nggak boleh berpegang satu aturan. Ini mungkin yang harus ada revisi-revisi. Selalu pemerintah daerah, ini banyak kita bicara pemerintah daerah kadang-kadang hanya memegang kepada satu peraturan. Rupanya ada peraturan lain yang bertentangan begitu. Di hutan dulu
tanpa berpikir kemudian menjadi pemimpin di Aceh Barat, Aceh Barat Daya. Aceh Besar. Weh, abia banget. Umur luas sekali ya. Ya, dulu kan di hutan belum terpikir akan jadi seorang pemimpin. Kenapa kemudian berpikir untuk mencalonkan diri mungkin atau dicalonkan? Ya sebenarnya gini, proses transisi itu waktu pertama sekali itu kita memang tidak terlibat untuk mencalonkan diri. Oke. Maksud ada independen ya. Pemilihan pertama kalau tidak salah saya 2006 ya. 2006. Sehingga calon dari Kombatan itu Tengku Musalmina sama Tengku Usman Muda. Ya. Beliau-beliau itu belum ada wadah, belum ada partai politik, belum ada partai politik lokal khususnya PA. Ya. Saya tidak mendaftar saya tidak mendaftar sebagai calon independen untuk Bupati Aceh Besar. Tapi karena setelah itu kita gagal, orang kita lah maksudnya sama orang dari Kombatan gagal, akhirnya kita partai politik lokal didirikan, ya saya sebagai pengurus juga, dan kita maksudnya sama-sama campaign itu untuk legislatif tahun pertama. Habis itu ada pilkada langsung. Ya lihat-lihat dari internal kita alot juga di pemilihan pertama itu ada beberapa calon. Ya akhirnya memang kita terpilih ya. Kita terpilih ya bekerja all out, ya menang dalam artian begini. Tidak terfikirkan bahwa kita yang harus menjadi pemimpin karena kita memang sudah terlibat praktis, kita memiliki partai. Apa salahnya sih? Ya kita coba mana tahu. Ya kalau kita lihat levelnya standar-standar juga dengan orang-orang yang sudah itu kalau kita. Jadi ya kalau nggak ada embung itu bukan orang Aceh namanya. Harus ada embung. Ya orang bisa, kita juga bisa. Iya. Ya kan? Kemudian kan masuk ke ranah pejabat negara berurusan dengan hormat bendera merah putih nih. Iya. Saya pikir itu tidak ada satu ketentuan yang bahwa kalau kita dalam artian kita harus mengambil makna yang lebih besar dulu di saat kita berdamai, kesepakatan berarti kita sudah include. Ya kan? Sudah masuk dalam komponen itu NKRI. Ya. Di awal-awal ditolak hati nggak sih? Keki juga mas. Pertama agak keki juga gitu. Tapi keki itu kiku. Bahasa zaman-zaman kami itu kiku ya. Kiku juga. Ya. Tapi saya pikir memang itu di dada kita memang masih melekat juga ya kan, karena kita nggak lepas ya sudah. Tapi ya udahlah gitu ya. Memang ya kita harus punya patriotisme untuk membela. Kalau sekarang maksudnya kita membela Indonesia dari ancaman luar negeri, kita harus bela. Kalau memang kita sekarang harus membela Aceh dengan MOU Helsinki-nya, kita harus bela sama-sama. MOU Helsinki apa maksudnya? Pemberdayaan ekonomi masyarakat, ada hal-hal yang belum terlaksanakan ya, kita sama-sama perjuangkan dengan legislatif, dengan eksekutif di Aceh. Jangan berkoar-koar kita di kabupaten, di provinsi menang baik betul. Artinya banyak hal yang ternyata hanya simbolis. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita berlaku baik kepada rakyat. Itu tentu seperti itu. Karena juga perjuangan dulunya kan bukan cuma sebatas untuk menghormat bendera. Saya yakin seperti itu. Betul. Perjuangan panjang itu kemudian yang mengorbankan banyak hal itu demi kemakmuran, ketenangan, kedamaian kepada rakyat. Nah artinya nilai patriotisme itu tetap ada meskipun ke Indonesia atau ke Aceh waktu itu. Ada rasa sayang pasti. Betul. Saya melihat ini apa yang kita lakukan itu bukan hanya untuk formalitas saja, tapi benar-benar sense of belonging ya. Ada tanggung jawab kita terhadap negeri ya kan. Ya seperti saya kemarin itu tanggung jawab saya untuk kabupaten. Ya semampu saya sowan jumpa kementerian-kementerian, Pak Menteri, Pak Dirjen, mohon Pak, kami Aceh Besar luas sekali. Saya lihat ya diakomodir. Ada beberapa hal untuk infrastruktur, ada kita maksudnya ya itu jalur untuk kita mensejahterakan masyarakat. Kalau kita berharap hanya kado yang sudah ada istimewa sebesar ini, kita nggak ada jemput bola, saya pikir segini saja. Plottingnya sudah jelas itu, tapi kita membuat komunikasi secara intens. Ada alokasi lain ya kan. Jadi Bupati di Aceh Besar, sebuah kabupaten yang cukup luas saya 604 desa luas itu. Dari kita kalau kepadatan penduduk kita nomor 5 di Aceh.
Long kalau ngurus Saya pikir apa-apa. butuh banyak waktu untuk seorang pimpinan di Aceh besar itu untuk maksudnya melihat apa itu misalnya, kebutuhan masyarakat di Aceh besar. entah sebagai bupati atau mantan Sebagai bupati warga. atau sebagai warga. Ya. Menurut Pak Muklis, strategis apa maksudnya tepat nggak sih udah di maksudnya Kabupaten Ya Aceh sebenarnya Besar ini itu? sistem. Ya paham kan? Ya paham. Saya lihat manajemen pengelolaan Hah? kan semua kita melibatkan stakeholder ya kan. Apalagi sekarang ada pemerintahan kampung, pemerintahan kecamatan ada Pak Camatnya. Saya pikir itulah bangun komunikasi yang lebih bagus. Saya agak nakal dulu waktu kuliah. Kebetulan saya memang banyak kawan di Aceh Besar. Ada yang banyak menginginkan pemekaran. Ya, saya bilang tahu itu. Kenapa nggak dibagi 3 gitu kan? Dalam Kayak- paham, kalau saya waktu memang suksesi itu wartawan menanyakan kepada saya, sebenarnya itu konsekuensi yang sangat berat bagi saya untuk menjawab di saat ditanyakan oleh wartawan di saat itu. Tapi Oke. saya memberikan positive thinking kepada masyarakat yang bahwa kalau memang bisa bergabung kenapa harus pecah kan gitu. Sehingga waktu ditanya sama wartawan saya mengatakan kalau saya jadi pemimpin Aceh Besar saya tidak akan melakukan pemekaran di Aceh Besar. Apakah Aceh Rayu, apakah Aceh Besar. Dan Atau saya bisa Aceh Raya mempertahankan satu itu. lagi ya? Aceh Raya, Aceh Rayu ya itu. Aceh Besar. Biarpun cakupannya sangat luas dan mampu kalau kita memang agenda schedule itu udah kita maksudnya dalam menu kita itu sudah ada agenda kerja, mampu kita bekerja. Oke. Tangguh. Nah, perkembangan kebudayaan di Aceh Besar. Kita nggak bahas yang sekarang. Kita bahas yang ketika Pak Muklis menjabat. Saya lihat waktu saya itu monumental sekali itu kebudayaan. Pekan Kebudayaan Aceh kita juara umum loh. Belum pernah Aceh Besar itu PKA itu. Ya, PKA Kami itu. kalah. Kami kalah. Masa gue lah kalau itu. Iya. PKA itu berat sekali loh. Tanaga Aceh Utara PD itu penyajian Aceh Barat itu berat Ya, sekali. betul. Dan kita nilai plus kita memang Aceh Besar itu Pekan Kebudayaan Aceh dan di Aceh Besar itu banyak sekali memang budaya-budaya lokal itu ya dari makanan biarpun kuliner itu bagian Ya, dari betul. itu juga craft kerajinan tangan ya kan apa-apa itu artefak atau manuskrip bagian dari budaya semua. Ya. Saya lihat di Aceh Besar masih banyak di kampung-kampung itu ada Tanoh Abe ya kan pustaka-pustaka itu ada Betul, rumah Cuk Nyadin apalagi ya kan benteng-benteng Inong Bale, benteng di Ladong, Ya, banyak kita di Aceh Besar itu. Dan bisa dibilang Aceh Besar sebagai sebuah kabupaten yang cukup peduli memang. Iya, Cukup peduli dengan hal yang seperti itu. Misalnya kayak situs-situs budaya di Aceh Besar itu dijaga dengan baik. Iya. Dulu waktu kita memang kita ada dalam kunjungan kita hari itu pun kita ke situ juga. Hari 17 Agustus. Kita pergi maksudnya ke Tengku Fakina, Ya. ke Teku Panglima Polem ya kan. Datang kita itu kan bagian dari juga itu maksudnya untuk menjaga kelestarian nilai-nilai budaya. Itu kan sejarah para pelaku sejarah untuk merebut Betul. kemerdekaan itu. Iya. Pahlawan kita Tengku Fakina, Panglima Polem, Ya. Wali Hasantiro. Kita juga soal kita bagi jangan nanti dibilang kemeru terus ya. Ya. Itu kan ada Wali Hasantiro pertama itu Ya. pahlawan Cik Ditiro itu. Betul. Cik Ditiro, Wali Hasantiro. Jadi kita bagi semua. Jangan nanti dibilang isme sekali ini karena memang hierarkinya kegam. Tidak. Ya. Pocuk Baren juga bicara tentang Aceh. Betul. Ya kan? Malahayati bicara Indonesia dan Aceh. Cuk Nyadi juga bicara Aceh. Semua bicara tentang Aceh. Ya, Dan boleh. Aceh Besar juga sangat bisa dibilang ya sangat potensial secara pariwisata segala macam. Ini kan jadi hal yang paling menarik jika kemudian Aceh Besar menjadi sebuah Show window kita Aceh Besar, Nah, pintu gerbang ya, sebenarnya pintu gerbang dan memang bisa ditonjolkan untuk memasuki Banda Aceh seperti misalnya sekarang ada Museum Tsunami atau Kerkhoff atau apa, tetap melalui Aceh Besar Aceh dulu. Besar. Jadi penyajiannya di budaya Aceh itu bisa di Aceh Besar dulu. Ayo kuliner, gulai kambing, ya kan. Ya, jadi betul. Apakah kemudian anak-anak muda sekarang di Aceh Besar menurut Pak Muklis nih, apakah anak-anak muda di Aceh Besar itu cukup sadar budaya mereka atau kemudian mereka juga meninggalkan itu? Saya lihat Aceh Besar budaya paling minimal yang saya lihat itu budaya jabutnya masih bagus.
Budaya Jakbut itu Sebenarnya bagus. Di saat kita launching program itu kita sebenarnya sudah memprediksikan nilai positifnya. Ya. Tapi sayang kayak Jakbut itu ya kan, seperti yang saya buat tuh Bud Ba'da Maghrib itu sebenarnya sudah diinstruksikan oleh gubernur untuk diikuti seluruh kabupaten kota di Aceh. Ya. Tapi di saat transisi kepemimpinan sekarang tidak dilanjutkan lagi. Oh, Tapi gitu. kalau untuk putra-putri Aceh untuk maksudnya memikirkan tentang itu kita agak susah membaca pemahaman sekarang. Karena kalau kita lihat anak-anak itu kalau memang anak-anak yang knowledge-nya bagus, saya lihat mungkin dia berpikir itu menyelamatkan situs-situs budaya ya kan. Tapi kalau yang anak-anak yang asik di warung kopi saya nggak baca itu gimana. Apakah yang dia mainkan itu skater. skater ya, gitu. Agak susah ya. Makanya kita maksudnya membuat pola pikir masyarakatnya bahwa jiwa heroisme ini maksudnya untuk membela daerah, bela kampung, bela komunitas ya kan, bela wilayah, harus ada kesadaran kembali di saat Aceh atau kita Indonesia ini agak terpapar dengan budaya kebarat-baratan kan gitu. Betul. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Aceh kalau kita tidak tahu budayanya? Dan ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Muklis. Saya pikir maaf Kak, kita apa yang saya sampaikan ini tidak kita janji tadi, nggak berbicara yang serius sekali kan? Tidak secara konseptual ya, jadi kita mungkin kemana-mana ya. Maaf. Terima kasih juga atas waktu. Oke, rekan-rekan Polipike, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Suatu hari nanti kita akan bertemu dengan orang-orang hebat lainnya dan bisa jadi kita akan ketemu lagi dengan Pak Muklis di kesempatan lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.